Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Rahman Susanto, NIM 12403183032, jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai praktek pengalaman lapangan atau disebut PPL gelombang 1 IAIN Tulungagung. PPL gelombang 1 ini sama dengan PPL tahun kemarin, dilaksanakan secara online dikarenakan adanya pandemi COVID-19. PPL gelombang 1 ini dilaksanakan di desa masing-masing. PPL yang saya laksanakan bertempat di kantor kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Judul yang saya ambil yaitu pemungutan pajak bumi dan pembangunan perkantoran dan pekerjaan. Saya mengambil judul tersebut dikarenakan saya ingin memfokuskan pada konsentrasi pajak, ingin mendalami pajak lebih dalam yang ada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Pajak bumi dan bangunan ini sangat penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak bumi dan bangunan juga salah satu sumber dan potensi untuk menunjang hasil kekayaan negara, pendapatan daerah maupun pendapatan desa. Pajak bumi dan bangunan, perkantoran dan perdesaan ini juga memengaruhi peningkatan pendapatan anggaran daerah yang ada di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Profil lembaga yang ada di Kecamatan Kesamben. Kecamatan Kesamben adalah wilayah kecamatan dari 22 desa atau kecamatan yang dibagi habis daripada wilayah administrasi Kabupaten Blitar. Berada pada wilayah Kabupaten Blitar sebelah timur, berada sebelah utara Sungai Brantas yang membelah Kabupaten Blitar menjadi dua bagian. Bagian utara Kecamatan Kesamben mempunyai struktur tanah yang lebih subur daripada bagian selatan. Batas wilayah Kecamatan Kesamben, bagian barat adalah Kecamatan Selopuro, bagian utara adalah Kecamatan Doko, sebelah timur adalah Kecamatan Selorejo, bagian selatan adalah Kecamatan Binangun. Kecamatan Kesamben ini memiliki luas tanah 59,66 km3 dan dibagi menjadi 10 desa. Desa Jugo adalah desa yang terluas yang ada di Kecamatan Kesamben dengan luas tanah 8,79 km3 atau 14% dari total luas Kecamatan Kesamben dan merupakan desa yang terluas. Desa yang memiliki luas tanah 3,24 km3 atau hanya 5,43% dari luas wilayah Kecamatan Kesamben. Ada juga desa yang paling jauh dari Kecamatan Kesamben, yaitu Desa Bumirejo dengan jarak tempuh 12 km dari Kecamatan Kesamben. Keberadaan jarak desa dengan kantor Kabupaten Blitar rata-rata sejauh 36 km, dan Desa Bumirejo adalah wilayah yang paling jauh dari ibu kota kabupaten dengan jarak sekitar 48 km. Selama tahun 2019 tercatat bahwa curah hujan tertinggi pada bulan Mei sebesar 106 mm, sedangkan pada bulan Juli sampai dengan Oktober tidak terjadi curah hujan. Dengan visi misi menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing. Yang visi misinya yaitu 1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengenaan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran. Yang kedua, menetapkan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat
melalui peningkatan mutu bidang pendidikan termasuk dalam wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan. Yang keempat, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Yang kelima, meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi masyarakat dalam pembangunan UMKM. Yang keenam yaitu meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pembayaran pajak PBB secara rutin. Sebelum kita membahas tentang judul yang saya jelaskan tadi, kita mengenal terlebih dahulu pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, kontribusi wajib pajak negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan pendapatan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Oke, selanjutnya yaitu fungsi pajak, meliputi yang pertama yaitu fungsi anggaran sebagai salah satu sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran suatu daerah atau pusat. Yang kedua adalah fungsi mengatur sebagai salah satu alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan oleh pemerintah di bidang ekonomi dan sosial. Syarat pemungutan pajak yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil atau dengan syarat yang ada di keadilan. Yang kedua yaitu pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridis. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau syarat ekonomis. Yang keempat yaitu pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. Yang kelima yaitu sistem pemungutan pajak harus sederhana. Oke, selanjutnya yaitu pengelompokan pajak. Yang pertama yaitu menurut golongannya. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul secara sendiri atau mandiri oleh wajib pajak dan tidak boleh dibebankan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang didapat dibebankan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu kita membahas pengertian pajak bumi dan bangunan atau bisa disebut PBB. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PBB P2 atau bisa disebut pajak bumi dan bangunan, perkantoran dan perdesaan adalah pajak pemungutan atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki oleh suatu daerah, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang memiliki banyak kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau bisa disebut P3. Ada juga seluruh penerimaan PBB P2 adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan, dan pelayanan PBB P2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu dialihkannya biaya perolehan atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkantoran atau bisa disebut PBB P2 berubah menjadi pajak daerah. PBB P2 yaitu pajak dengan proses pengadministrasian dilakukan oleh pemerintah pusat melalui pemungutan daerah kepada wajib pajak.
Sedangkan seluruh penerimaannya dibagi ke daerah dengan proporsi tertentu. Dengan adanya perubahan pengelolaan PBBP 2 ini, yaitu diserahkannya sepenuhnya kepada pemerintah daerah, maka akan membawa permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing. Ada juga di suatu daerah mungkin ada yang senang hati menerima pengalihan ini, ada juga yang tidak menerima. Terima kasih saya ucapkan apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.